kalau misalkan bapak-bapak yang masuk, semuanya sama depan ya, saya juga. Amanda. Perlengkapan mikrofonnya satu aja kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para panitia, yang terhormat para dosen dan teman-teman maba sekalian yang kami cintai. Perkenalkan, nama saya Siti Brenda Putri dan teman saya Amanda Andani, selaku pemandu acara penyambutan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habari Gunung Sapi tahun 2024 pada hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Di hari yang berbahagia ini, kami dengan tulus mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru angkatan 2024 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habari Gunung Sapi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan acara PKKMB dengan tujuan untuk mengenalkan kehidupan kampus dan kegiatan belajar mengajar di perkuliahan. Langsung saja memasuki agenda pertama adalah sambutan dari Mendikbudristek RI oleh Bapak Nadiem Makarim, BA MBA. Mari kita simak secara bersama. Assalamualaikum warahmatullahi
Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Adik-adik mahasiswa baru yang saya banggakan, saya ucapkan selamat datang di kehidupan dan dunia yang baru. Kehidupan sebagai mahasiswa di dunia kampus yang dinamis dan penuh dengan lika-liku. Ini adalah masa-masa terbaik untuk menggali potensi dan juga menemukan jati diri. Waktu yang paling tepat untuk mengambil langkah berani dan melakukan eksplorasi. Semua itu perlu adik-adik lakukan untuk mempersiapkan bekal menghadapi tantangan dunia dan mewujudkan cita-cita. Ditambah lagi kesempatan yang sudah semakin terbuka dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dalam 5 tahun terakhir, mahasiswa Indonesia mendapatkan hak belajar di luar kampus selama maksimal 2 semester. Ada bermacam program yang diadakan Kemendikbudristek, mulai dari magang, studi independen, pertukaran pelajar di dalam dan di luar negeri, proyek wirausaha, sampai dengan praktik mengajar di daerah. Selain itu, juga banyak sekali perguruan tinggi yang mengadakan program-program Kampus Merdeka Mandiri. Dalam perjalanan Kampus Merdeka, kami juga melakukan survei untuk menilai kebermanfaatan program ini. Dan survei itu diketahui bahwa alumni program Kampus Merdeka memiliki waktu tunggu mendapatkan pekerjaan lebih singkat dan gaji pertama yang sangat lebih tinggi dari rata-rata nasional. Jadi bisa disimpulkan bahwa program Kampus Merdeka punya dampak yang sangat positif terhadap karir lulusan perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya harap adik-adik semua bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan masa perkuliahan sebagai momentum untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya, belajar dari siapapun dan dimanapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Asalnya dari mana, dan alasan mengapa tidak mengupload video perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfanta, asal dari Bima, NTB. Asal dari Bima, NTB. Lulusan tahun 2021. Alasan saya sudah mengikuti. Alasan saya tidak menginginkan tugas video. Kita menginginkan tugas video karena nggak ada waktu. Kan teman-teman ada yang kerjakan, masa nggak lihat? Instagram sudah ada yang upload, TikTok juga. Kemarin juga saya kan menerangkan. Soalnya yang Apabila ada pertanyaan, saya sudah apa? Bertanya ya kawan-kawan ya. Kamu nggak dekat panitia, kamu nggak paham. Kamu nggak
Udah ngechat, udah dijelasin tapi emang gak paham ya. Udah ngechat aku. Jadi apa ya kira-kira sanksi yang kita berikan? Ya joget lah. Pada afirmasinya dong. Karena dia bilang kan tidak punya waktu, sedangkan teman-teman yang lain ada aja waktunya. Kalau dibilang punya kesibukan, semua orang punya kesibukan, semua orang bekerja. Jangan jadikan itu suatu alasan ya. Jangan cengengesan. Nanti setelah ini upload video. Kalau masih belum ngerti nanya. Nanti akan dicek panitia ya. Kalau masih belum ngerti nanya. Kalau belum ngerti silakan tanya ke Tanya. panitianya di mana prosesnya. Kawan-kawan kasih sanksi apa ya? Memang bisa nggak pakai sound? Hah, apa? Nggak pakai sound. Emang gak pakai sound, pakai suara gak pakai sound. Mau pakai sound capek bawa sound itu kemana-mana kamu. Diisi suara, gak pakai sound. Suara kamu benar-benar keras, jangan suara soundnya keras tapi suara kamu gak kedengeran. Tanya teman-temannya, mau enaknya diapain? Karena kan kalian kan capek tuh ngejar deadline, ngedit video. Masa dia enak-enakan gak ngupload video? Bahkan bisa ada loh teman-temannya yang sampai nangis-nangis karena ngejar deadline. Kok kamu dengan entengnya gak punya waktu kan, gak ngerti. Kamu tuh sudah masuk masa perkuliahan, sudah dapat semua. Silakan tanya teman-temannya. Lagi putus cinta Kak Coy. Putus cinta. Nyanyi dong kak. Ayo yang terbapak. Ada lagi yang belum upload? Ayo yang merasa belum upload. Yang belum upload? Atau video, kesadaran dirinya silakan maju ke depan. TikTok? Udah semua? Jangan ada yang upload di Instagram tapi di TikTok nggak ada ya. Ngapain ya? Ayo Pak, ngapain kamu? Enakan disuruh nyanyi kah, joget, atau gombal? Gombal. Atau pantun? Gombal cewek kan? Gombal kakaknya Bisa tuh. sih gombal cewek. Kamu gombal aja ya? Gombal aja. Kamu gombal, orangnya aku pilih. Kita pilih kakak cewek. Ya. Nyanyi Ya. khas lagu Bima aja. Silakan pilih Orang Bima. pilih. Lagu tradisional apa? Nyanyi lagu Lagu khas dia tradisional dari Bima. Bima. Tahu nggak? Itu dia kamu mungkin udah tahu. Kalau lagu Bima sih. Wah kacau. Kacau, KW. Bohong. Biasa kamu dengerin lagunya apa? Tuh banyak kan teman-teman alasannya. Apa? Lagu Pop. Ya apa? Siapa? NDN. Yang didengerin siapa? Pop siapa? Nah, masa nggak tahu lagu daerah? Iya, nggak tahu. Nggak tahu. Di Bima SD nggak belajar Nanti tentang aja ya. Setelah covid, di jam covid break kita ajak ibu. Belum selesai urusan kita ya. Akan kembali. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Brenda Putri, izin saya sebagai moderator pada materi pertama pada hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Rusdianto SHMH. Masuki acara selanjutnya, materi pertama tentang sejarah sekolah tinggi ilmu Habari Sakit dan muatan lokal pada kurikulumnya yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Rusdianto SHMH. Sedikit mengenai beliau adalah rektor sekaligus dosen di kampus STIH Habari Sakit. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mau pantun sebentar. Nanti kalau misalnya saya pantun, jawabnya cukup ya. Ini hubungannya sih. Pergi ke pantai bermain pasir. Di bawah pohon kelapa kita berteduh. Terima kasih Bapak dan kawan-kawan yang sudah berhadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, waktu dan tempat
SDA organisasi. Kalau bicara sekarang tentu kita mundur respect ke belakang sekitar 30 tahun lebih ya. Karena SDA berdiri itu tahun 1985. Ya, SDA berdiri itu tahun 1985. Dan pada saat itu masih bergabung dengan seperti di hukum Tambun Dumai Palangkaraya. 1985. Udah lain belum? 25 kan? Belum mulai deh. Belum ada rencana. Bahkan mungkin orang tuanya masih belum tahu. Bertemu sudah ya. Mungkin sebagai yang sudah. Jadi saudara, kalau bicara sejarah SDA ini itu berdirinya sejak tahun 1985 dan pada saat itu bergabung dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Dumai Palangkaraya. Karena yang ada pada saat itu adalah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Dumai Palangkaraya. Dalam waktu 1 tahun, kalau saya mau mulai sejarah ini jauh ya. Tapi secara garis besar, saudara bisa bisa mudah-mudahan bisa menangkap, bisa membayangkan ya, seperti apa perjalanan Sekolah Tinggi Hukum awal sampai hingga sampai pada saat ini. Saya tidak baca, ada di sini, ada Pak. Kalau pas nanti mungkin bisa dikoreksi ya. Tapi sepengetahuan saya, karena saya adalah pelaku sejarah. Oleh karena itu saya tahu persis seperti apa SDA paling belum saat ini. Jadi tahun 1985 itu kita masih bergabung dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Dumai Palangkaraya. Setahun kemudian, ya, tahun 1986 itu sudah merencanakan berpisah, ya, berpisah dengan Tambun Dumai Palangkaraya. Nah itu sudah membentuk persiapan, ya, para tokoh, para pecinta pendidikan pada saat itu, termasuk juga dinas pendidikan pada saat itu, ya, sudah menyiapkan panitia untuk pisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dari kemudian ini sekali lagi tahun 1986 itu sudah ada persiapan dan akhirnya 1987 kita pisah dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Dumai Palangkaraya 1987. Jadi kita berdiri sendiri. Saya tidak menyebutkan nomor izin dan lain sebagainya, ya. Tapi ceritanya dengan izin dan lain sebagainya itu di rumah masih kepanjangan. Ya. Jadi terus 1987 kita sudah bisa dan kita berdiri sendiri. Namun kita tidak punya gedung. Namanya ada tapi tidak punya gedung untuk kuliah. Kuliahnya apa? Kuliahnya masih ingat sekarang masih SMP 1, tahu SMP 1? Yang Jaya ini nempel di situ. Kemudian beberapa dosen juga minta tempat dia mengajar di yang sekarang ini menjadi apa namanya? Di muka taman itu ada gedung bioskop yang namanya Wijaya itu, ya, yang namanya Wijaya, gedung bioskop itu, yang di depan taman sekarang ini, taman di depan itu ada sekarang orang jualan itu, ya. Dulu gedung itu, gedung bioskop namanya Wijaya, dan itu juga dipakai untuk kuliah. Kemudian dosen yang dari pengadilan negeri juga dia bawa ke kantor pengadilan. Jadi di mana-mana karena memang kita tidak punya
itu secara singkat. Dan orang-orang yang mengajar pada saat itu memang seluruhnya adalah pegawai yang memang cinta dan ingin mendirikan sebuah sekolah tinggi ilmu hukum. Jadi ada beberapa orang kejaksaan, ada beberapa orang pengadilan dari berbagai instansi bergabung, dinas pendidikan akhirnya kebetulan. Jadi tahun 1987 kita sudah bisa dan kita mulai berdiri sendiri. Tahun 1987 kita tidak punya gedung, kuliahnya kemana-mana, SMP 2, SMP 1, Bumi Jaya sampai ke rumah sakit juga. Waktu itu rumah sakit tidak seperti itu. Karena dosennya tadi ada yang dokter, dokter Muslimat, dokter sekarang senior sekali, dokter Johan itu yang dalam berita. Nah itu semua mengabdi untuk daerah. Jadi tidak ada yang namanya pamrih. Mereka tidak mengharapkan honor pendapatan dari mengajar 100%. Itu tahun 1987. Kemudian berikutnya dalam perkembangannya pada zaman Bupati Kusnam belum lahir ya, tahun 1988 ya, 1988 itu Pak Kusnam selaku Bupati Kepala Daerah itu memberikan gedung ya, yang namanya gedung Impres. Ingat gedung Impres itu masih ada hingga sekarang dan belum pernah kita lakukan perubahan apapun. Yaitu masih lihat sebenarnya gedung paling pojok saya itu bangunan luar itu SD Impres namanya, itu diberikan kepada dihibahkan kepada Asia karena Asia tidak punya gedung. Impres masih ada sampai sekarang, tapi tidak dimungkinkan dan karena memang kondisinya sudah tidak layak pakai. Tapi tidak kita bongkar, hanya sejarah yang saya. Itu pemberian dari yang namanya Bupati Kusnam Daryanto. Nah, perkembangan berikutnya, tanah yang ada sekarang ini pun itu adalah hibah dari pemerintah daerah. Hibah dari pemerintah daerah. Rencana pemerintah daerah tahun 1989-90 itu dan ke atas di Jalan Ki Hajar Dewantara ini itu akan difokuskan sebagai komplek pelajar. Komplek pelajar. Makanya ada 3 perguruan tinggi yang masing-masing tanah itu diberi oleh pemerintah daerah. Ada STE, ada STP mobil dan ada STE. Kemudian terus ke sana itu memang rencananya ada pelajar-pelajar yang SLTA sampai dan memang sekarang sudah seperti sebagai pesantren. Nah, ini rencana pemerintah daerah adalah komplek pelajar dalam Ki Hajar Dewantara di sana. Dan ini adalah rumah guru semua di sini. Ini rumah guru, rumah dinas guru. Semua di tempat kita ini sana itu masuk ke rumah guru. Karena memang diperuntukkan sekolah-sekolah itu fokus nanti di dalam Ki Hajar Dewantara. Namun berbagai pemimpin ya, itu punya kebijakan lain dan itu bagi lain kebijakan dan itu bagi lain kebijakan sehingga sampai sekarang seperti ini kan. Tadinya memang fokus di sini adalah dalam komplek pelajar termasuk perguruan tinggi. Bisa bekerja sendiri sepanjang jalan Ki Hajar Dewantara itu sudah penuh maka dengan berbagai macam kegiatan ekonomi yang itu sejarah singkatnya sampai situ. Namun perkembangannya masing-masing perguruan tinggi khususnya STH itu tidak kurang apapun ya, semangat daripada kedua semangat dari pendiri STH itu sendiri untuk meningkatkan sedikit demi sedikit
sarana maupun prasarana yang ada di kampus SDI. Akhirnya sekarang saudara bisa melihat seperti apa kita sudah bisa mendirikan bangunan sendiri. Sudah bisa mendirikan bangunan sendiri pun masih belum sempurna. Tapi kita sudah punya bangunan sendiri, tidak dikasih lagi. Yang dikasih masih ada, tapi kita tidak mau membongkarnya. Itu masih sejarah, kecuali nanti yayasan berkehendak lagi. Kalau yayasan berkehendak membongkar, tidak benar. Dan tentu membongkar itu dengan pertimbangan dan lain sebagainya. Dari segi keindahan itu nanti urusan nanti. Tapi kita sudah punya gedung sendiri, fasilitas sendiri. Ini tidak lain yang saya katakan tidak terlepas dari sumbangsih pemikiran tenaga oleh para dosen yang bekerja di SDA Agama saat ini. Jadi pendidikan ini bukan lembaga nirlaba. Pendidikan ini adalah lembaga sosial. Kita tidak bisa hidup di dunia pendidikan, khususnya swasta, tetapi kita menghidupkan dunia pendidikan. Kalau kita ingin hidup, janganlah di dunia pendidikan. Jangan mencari keuntungan di dunia pendidikan, karena tidak ada. Karena itu bukan lembaga nirlaba, bukan lembaga untung rugi. Tapi semata-mata ini hanya memberikan ilmunya kepada anak bangsa. Kecuali itu milik pemerintah, saya katakan. Kecuali pendidikan itu adalah milik pemerintah. Kalau pemerintah ya, karena para guru, para dosen itu juga digaji oleh pemerintah. Tapi kalau dunia pendidikan yang dikelola oleh swasta dalam bentuk yayasan, itu honor, biaya operasional dan lain sebagainya itu adalah tergantung dari SPP mahasiswa atau SPP siswa-siswi yang ada. Jadi tidak tergantung kepada pemerintah. Karena itu perkembangan dunia pendidikan yang sifatnya swasta, ya, apakah perguruan tinggi atau SRTA, SPP dan lain sebagainya itu semata-mata murni dari swasta. Karena itu perkembangannya itu lambat karena tidak didukung oleh pemerintah. Beda kan dunia pendidikan yang dikelola oleh pemerintah, semuanya dibiayai oleh pemerintah. Gedung, sarana, prasarana itu adalah pemerintah, termasuk gaji dan honor para guru, para dosen adalah pemerintah. Dan itu semua standar. Kalau kita bicara swasta adalah murni dikelola oleh swasta itu sendiri. Kalau ada bantuan dari pemerintah adalah sifatnya tidak rutin. Ya, kalau memang pemerintah membantu, kebetulan barangkali APBD-nya lebih mau membantu. Lagi perkembangan dunia pendidikan khusus dari samping, khusus dari SDH itu memang merangkak dari nol besar. Ya. Jadi merangkak dari nol besar dan itu kemauan dan tekad para pendiri pada saat itu. Saya tahun 1985 saya sudah di sini. Ya. Terus berjuang. Saya aslinya adalah bukan dosen, tapi saya adalah pengacara. Tahun 1987 sudah mulai beracara di pengadilan. Kemudian saya mengabdikan diri, mencoba masuk dunia pendidikan sebagai dosen hingga sekarang. Jadi sekali lagi aslinya saya ini adalah advokat atau pengacara. Kemudian saya bantu pendidikan ini karena memang tenaga saya dibutuhkan pada saat itu, ya, karena saya hukum, maka saya mau. Dan lagi saya adalah putra daerah. Saya putra daerah sampai itu. Nanti saya mau bergabung untuk membantu
pemerintah daerah dalam hal meningkatkan SDM yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Sekarang SDA sudah mengeluarkan alumni kurang lebih 700 orang. Sejak wisuda pertama tahun 1990 itu sampai sekarang telah mengeluarkan alumni kurang lebih 700 orang. Banyak sekali. Saudara bisa katakan salah satu juga yang sukses sekarang ini adalah Bupati kita ini. SK ini keluaran dari SDA ini. Itu salah satu. Memang sebagian banyak di beberapa dinas. Ya. Tidak saja di pemerintahan, tapi juga di bidang-bidang lain, legislatif, ya, yudikatif, maupun di eksekutif dan swasta lain. Alumni SDA ini tidak juga berada di bawah, tetapi mereka masih berada di posisi menengah ke atas, masih di bawah itu. Kenapa? Ilmu hukum ini dimanapun saudara hidup perlu aturan. Oleh karena itu di bidang manapun saudara bekerja, hukum itu diperlukan. Ya, karena hukum itu diperlukan. Saudara baru lahir, saudara yang ngatur. Aturan itu disebut hukum. Jadi mau bekerja di mana, kapanpun selalu ada aturan. Makanya orang hukum itu tidak kekurang bekerja, saudara kalau mau. Ya. Pemerintah tidak menerimanya, tidak bisa berdiri sendiri jadi pengacara. Gunakan itu. Artinya kita tidak punya kemampuan, tidak punya modal untuk jadi pengusaha atau tidak punya kemampuan untuk masuk jadi PNS. Dengan kemampuan ilmu kita, ilmu hukum yang kita miliki, kita bisa jadi pengacara. Ya. Pengacara itu juga suatu profesi yang terhormat. Adalah salah satu penegak hukum di Indonesia. Pengacara orang yang mengerti akan hukum. Karena itu berkaitan dengan hukum ini, saya ingin tahu apakah saudara-saudara yang masuk kuliah di SDA atau ini mempunyai motif ingin apa? Karena kita punya tujuan. Tentu ini punya tujuan. Kecuali dulu mungkin barangkali kita tidak terlalu banyak mengetahui pengetahuan ya, informasi tentang pendidikan. Tapi sekarang kita dengan terbukanya dunia maya, kita bisa melihat ilmu ini berguna untuk ini, ilmu ini berguna untuk ini, ilmu ini berguna untuk ini. Jadi kita bisa memilih mau masuk kemana. Mau jadi pengacara itu kita harus masuk di fakultas hukum. Mau jadi di pemerintah barangkali masuk STBGN yang cocok. Sekarang kita sudah bisa. Kalau dulu terus terang, zaman saya masuk ke kuliah dulu tahun 1979, saya hanya diajak teman itu, nggak tahu saya mau masuk apa, nggak ada pilihan, nggak ngerti sama sekali. Fakultas hukum seperti apa, sosial ilmu politik seperti apa, fakultas kepemuluan dan ilmu pendidikan itu seperti apa, ekonomi seperti apa, nggak tahu saya. Saya diajak hanya ikut tes yang membawa saya itu kebetulan katanya adalah sudah keluar masuk fakultas ekonomi Ulam Banjarmasin tahun 1975. Jadi adiknya itu kebetulan teman saya waktu di SMA bila lulus sama-sama ke Banjarmasin mau masuk kuliah. Aku tidak tahu mau masuk apa. Teman saya itu dia masuk ikuti jejak katanya fakultas ekonomi, saya hukum, tapi nggak tahu ya saya hukum itu apa. Saya lulus, dia tidak lulus. Mau berlanjut tapi saya sampai sekarang di fakultas hukum Universitas Madura S1 dan S2. Jadi selagi saya tahu bahwa kalian sudah bisa membuka wawasan
dengan memilih fakultas yang ada di Indonesia. Tes hukum barangkali arahnya lebih banyak ke sini, ekonomi lebih banyak arahnya ke sini, dan lain sebagainya. Jadi satu-satunya yang memberikan ilmu pengetahuan tentang hukum adalah strategi hukum atau urusan itu. Ya, sekarang saya katakan yang sudah mempunyai alumni kurang lebih 700 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan ada alumni kita ya yang di sini dulunya tugas di sini polisi, kemudian dia lulus di sini ditarik ke di daerah orang-orang Kenya. Dia sebagai misi perdamaian. Alumni kita orang satu di Kenya saja. Dia membawa misi perdamaian ke polisi. Alumni kita sebagai hukum yang bersambung. Nah, jadi sering saya katakan kita jangan berkecil hati mengambil atau kuliah di daerah kita sendiri ya seperti di hukum Manggarai bersama ini ya. Karena apa? Karena materi atau buku yang kita pelajari itu sama dengan apa yang dipelajari oleh perguruan tinggi yang ternama di Indonesia. Sebut apa? UI, UGM, Undip, Unpad, dan lain sebagainya. Perguruan tinggi yang ternama di Indonesia. Buku yang kita pelajari sama. Karena ada yang namanya kurikulum nasional dan ada kurikulum lokal. Nasional itu sama. Orang belajar ilmu hukum menggunakan pengantar ilmu hukum, pasti ya, meskipun posisinya di pelosok sama dengan yang ada di Jogja misalnya, Fakultas Hukum sama. Tinggal kemauan saudara, apakah saudara mau belajar ya, ilmu hukum atau tidak, itu saja. Karena ilmu yang saya katakan, buku yang kita pelajari itu sama. Tidak ada bedanya antara kita istiadat sekarang posisinya di sini di kabupaten dengan yang ada di Bandung misalnya, di Semarang misalnya, di Surabaya, ya, di Trisakti misalnya, Jakarta, tidak ada bedanya. Tinggal kalian mau atau tidak belajar mengenai itu. Orang tidak akan membedakan nanti di dunia sarjana hukum. Ya, tidak ada yang membedakan ini lebih hebat, tidak ada. Di jasa saudara. Nah sekarang ini memang yang dibedakan adalah apakah perguruan tinggi itu terakreditasi atau tidak. Karena pemerintah pada umumnya menuntut tenaga pekerja itu apalagi di bidang BUMN itu dia akan melihat ya, status daripada perguruan tinggi itu apakah akreditasi atau belum. Kalau akreditasi, apakah akreditasinya nilainya baik atau bagaimana. Nah itu ya memang dicari oleh beberapa instansi pemerintah maupun BUMN untuk menarik sebagai pegawai. Sekarang semua perguruan tinggi berlomba ya, untuk mengejar, dan alhamdulillah kita sampai sekarang status akreditasi program studi kita yaitu B ini sudah bisa diterima kemana-mana. Mau penyesuaian dari dinas dari kejaksaan B, kepolisian B, ini sudah kita laksanakan. Sudah 2 kali periode kita dapat nilai B. Polisi nanti diragukan, apalagi tidak terakreditasi, kasihan nanti mahasiswa. Bahasa kasarnya tidak laku bahasanya. Ya, kalau mau kemana-mana. Nah, kecuali mau berdiri sendiri, wira swasta dengan tidak menggunakan ijazahnya. Itu sekilas mengenai
mengenai hukum pendidikan kita. Nah, untuk sejarah ini saya katakan dari tahun 1985 kita masih bergabung dengan Surat Tinggi maupun Tanjung Sungai Palangkaraya. Mulai 87 kita bisa kita berdiri sampai sekarang kita tetap sudah punya gedung sendiri dan bisa melayani mahasiswa dengan fasilitas yang ada. Meskipun tadi saya katakan juga bahwa dalam perjalanannya SDA itu merangkak dari nol besar. Nah, kita bisa berdiri ya sekarang masih bisa berdiri, belum bisa berjalan, belum bisa lari, hanya bisa berdiri. Dan legalitas kita juga sudah tidak diragukan lagi. Ya, mau ikut bersaing kita sudah tidak perlu hadir karena seperti kita adalah itu. Kecuali C ini masih beberapa tapi belum bisa menerima karena tingkat akreditasi itu ada C, ada B, ada A. Kita di mana? Syukur-syukur nanti akreditasi APT itu akreditasi perguruan tingginya. Karena perguruan tinggi ini ada dua yang diakreditasi ya, satu program studi, program studi ilmu hukum, kedua akreditasi perguruan tinggi. Akreditasi program studi, akreditasi perguruan tinggi. Jadi kita perguruan tinggi sudah juga ya, tapi sifatnya masih sementara. Nanti kalau dari badan akreditasi nasional dari badan titik itu baru kita mendapatkan ya dipilih. Tapi untuk sementara kita dikasih dulu ya, akreditasinya. Tapi sudah terakreditasi kita. Jadi tadi sekarang kalau kata saya, kalau saya cendera memang tidak cukup waktunya karena itu sejarah. Kayak tadi ya tahun 1985 sampai sekarang berapa? 10 tahun. 39. Berapa? 39. 39 umur kalian berapa? Umur kalian berapa? 22. 24 ya. Nah itu sejarahnya. Jadi saya berusia usia saya sudah lebih daripada setengah abad. Oh, saya sudah 65 saya, sudah 65 tahun. Mudah-mudahan sisa beberapa waktu ini saya bisa mengabdikan ini kepada STA ini membawa lebih baik terutama mengenai edukasi perguruan tinggi yang kami bisa. Oke, kalau ada yang dikonfirmasi atau ditanyakan, silakan sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada yang mau tahu sejarah kampus, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada, silakan. Nanti boleh ditanya. Mengerti. Silakan. Ada. Malu takut. Terus sama lu ada malu kayaknya Pak. Kenapa harus malu? Orang hukum itu sebenarnya bukan ngomong. Coba kamu lihat pengacara yang baik. Dia bisa ngomong dasarnya sama. Saya katakan dasar saya. Hukum itu hukum. Jadi sudah saya bilang kita belajar hukum itu sama. Mau di BM, di UI, di Trisakti sama. Ya, itu sama. Ya, makanya kalau ada pengacara terkenal di Indonesia seperti Bang Maris sama Ketua Sibuan itu sama aja, dasarnya sama, mereka datang belakangnya sama, ilmunya sama, tapi karena kita ngomong, karena orang hukum itu memang bisa meles, paham bisa meles, ya sudah mau disalahkan, ya. Meskipun dia
salah, tapi dia berusaha supaya kesalahannya tidak kelihatan. Ayo ada yang minta ya? Silakan. Masih ada waktu 5 menit dikasih. Ada. Silahkan yang ingin bertanya seputaran sejarah STH atau luar dari itu juga boleh. Silakan. Ada mau bertanya? Cowok. Atau saya tanya gitu, motivasi masuk di fakultas hukum ini apa kira-kira? Pasti ada tujuannya. Mau ditunjuknya kapan? Kenapa? Mau ditunjuk apa yang jawab? Kita ketik saya bantu. Kira-kira sini sebelah sini. Kira-kira masuk sekolah tinggi hukum. Kasih dia juga. Hukum. Dari sebelah situ. Apa kira-kira apa? Kira mau jadi apa? Apa mencari ilmunya aja? Ini coba motivasinya untuk menggapai kita menjadi notaris. Bagus. Itu harus tidak kaget. Artinya kita kalau sudah selesai S1 hukum nanti dilanjutkan ke kegiatan S2 ya. Tapi basicnya itu harus kuat karena notaris itu main-main aturan ya. Main-main hukum. Baik, di sini mau jadi notaris, yang lain ada instruktur mau jadi lawyer atau mau jadi konsultan hukum. Yang tetap. Kenalkan, nama saya Aisyah Farhani, usia 12. Motivasi saya masuk kuliah hukum ingin jadi jaksa. Mau ingin jadi jaksa. Kalau ingin jadi jaksa, satu lembaga penegak hukum jaksa, asal dari si jaksa yang berada. Karena jaksa ini menuntut orang yang biasa nanti dihukum dosanya luar biasa. Karena ada beberapa hukum itu lebih baik membebaskan 1000 orang yang tidak bersalah daripada menghukum 1 orang yang bersalah. Ya. Paham maksudnya? Nanti kita jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Oke, ada yang mau tanya? Kira-kira mungkin kita sudah lelah ya atau lagi malu-malu. Saya rasa itu sementara paparan dari saya mengenai sejarah sekolah tinggi hukum Indonesia. Kemudian kemudian semangat dari proses kita saya dulu. Baik, itu tadi sedikit mengenai sejarah berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habarit Nusantara. Sudah berjalan 39 tahun ya Pak? Kenapa? Ya. Jadi seperti yang kita tahu tadi STIH berdiri dari nol ya kawan-kawan. Dari belum punya gedung sampai sekarang punya gedung berapa tingkat ini ya Pak? Dan sekarang lagi dibangun satu gedung baru yang rencananya mungkin lanjut untuk program studi atau S2 ya Pak? Gedung barunya? Rencananya. Mungkin itu tadi bisa kawan-kawan catat berdiri STIH-nya sejak kapan sampai sekarang. Terima kasih untuk Bapak Haji Rusdianto SHMH karena telah meluangkan waktu untuk mengisi materi pada hari ini. Beri tepuk tangan dulu sekali lagi untuk Pak Rusdianto. Baik, sambil menunggu jam istirahat, kita panggil lagi nih si paling gak punya waktu lagi. Silahkan maju.